Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dengan tema entrepreneurship. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Arfian Nabil, yang kedua saya sendiri yakni Rival Eka, yang ketiga ada Mas Muhammad Ramadhani, yang keempat ada Indramayu, yang kelima ada Mas Adam, yang keenam ada Mas Kuncara, yang ketujuh ada Mas Rahnu, yang ke-8 ada Mbak Nur Oktarini, yang terakhir ada Mbak Mahardika Dwirani. Oke, kita langsung ke materi. Next, Mbak Operator. Mbak Operator, next. Nah, oke. Untuk pertama-tama kita akan membahas pendahuluan, yakni kita akan membahas badan usaha dan wirausahawan. Kedua badan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak badan atau pajak perusahaan. Pajak mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik di antara pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan dan transportasi umum. Di sini tujuan penelitian kami ialah untuk menganalisis bagaimana isi peraturan pajak badan usaha dan wirausahawan di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada manfaat penelitian, yakni sebagai bahan masukan mengenai riset tentang pajak yang badan usaha dan wirausahawan. Sebagai bahan baca tentang pajak badan usaha, dengan laporan ini seseorang juga bisa menambah wawasan tentang pajak dan pengusaha. Oke, next slide, Mbak Operator. Mbak Operator. Oke. Untuk yang pertama ini kita akan membahas PPh dan PKP ya. Secara umum, PPh ialah pajak penghasilan yang dikenakan setiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian PPh bisa dikatakan sebagai penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan, dalam hal ini suatu badan usaha. Pengusaha kena pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Yang kedua, badan usaha. Pajak penghasilan atau PPh juga diperlakukan kepada suatu perusahaan atas pengelolaan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, wirausahawan adalah orang yang melakukan bisnis atau melakukan usaha seperti menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, menentukan metode produksi baru, mengatur manajemen untuk pengadaan produksi baru, memasarkan dan mengatur modal bisnisnya. Oke, next slide. Oke, kita langsung saja membahas badan usaha. Badan usaha itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada yang di subjek nih, ya. Di subjek ada perseroan terbatas atau PT, kemudian ada perseroan lainnya. Contohnya BUMN, BUMD, BUMDes, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada objek. Objek ada apa aja ini ya? Kira-kira di sini bidangnya ada laba usaha, bunga, hadiah dari kegiatan atau penghargaan, dividen, kemudian ya masih banyak lagi lah contohnya. Nah, kita masuk ke subjek. Subjek ialah badan usaha dan wirausahawan yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Sedangkan objek adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh. Oke, kita langsung saja. Next. Mbak Operator, next.
Nah, materi selanjutnya ialah peraturan pajak badan usaha. Yang pertama, pasalnya PPh pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, PPh pasal 22 mengatur atas pengutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun reimpor. Yang ketiga, PPh pasal 23. Isinya mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi. Yang keempat, pasal 25. Ini masuk PPh juga. Isinya mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan, terutama menurut SPT, PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, dan boleh dikreditkan. Oke, next. Nah, untuk yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, isinya tentang pajak penghasilan badan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7. Yang ketujuh, ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian, nih ada info tambahan. PPh badan normal sampai 25%. Tapi pada tahun 2020 dan 2021 itu mencapai 22%. Kemudian yang terakhir mungkin bisa dilakukan untuk tahun depan, yakni 2022. Mulai berlaku 20%. Next, Mbak Operator. Nah, untuk materi selanjutnya akan mengasihkan penjelasannya kepada Mas Indra. Mas Indra sudah siap, Mas Indra? Boleh cek sound dulu? Oke, siap. Oke, Terima Mas kasih Indra. Mas Rival. Terima kasih Oke, Mas Rival untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan presentasi mengenai wirausahawan. Subjeknya yang menjadi orang pribadi, pengusaha, pedagang, dan lain-lain. Objeknya seperti ekspor BKP tidak terwujud, ekspor JKP, serta PKP dalam tahap berproduksi. Kita lanjut ke subjek. Subjek merupakan badan usaha dan wirausahawan yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Sedangkan objek adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh. Oke, next, Mbak Operator. Oke, selanjutnya peraturan pajak wirausahawan. Yang pertama, pasal 4 mengatur tentang pengusaha kecil yang wajib mendaftarkan usahanya jika penerimaan atau peredaran bruto melebihi 4,8 miliar. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP mengatur tentang WP yang telah memenuhi syarat segera mendaftarkan diri pada kantor DJP di wilayahnya agar mendapat NPWP. Yang ketiga, pasal 2 ayat 4A mengatur atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya sebagai PKP. Yang keempat, pasal 2 ayat 2 mengatur atas wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya UU PN. Next, Mbak Operator. Oke. Selanjutnya yang kelima pasal 34 tentang insentif
insentif pajak seperti pelaku usaha bermitra dengan wirausaha pemula, pengurangan pajak penghasilan, pengadaan barang, dan lain-lain. Nomor 6, UU nomor 3 tahun 2008. Dalam hubungan kemitraan, pelaku usaha dilarang memiliki dan atau menguasai wirausaha pemula sebagai mitra usahanya. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf mewakili semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.